Shalom, mari kita akan merenungi firman Tuhan dari Amsal ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang keenam. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Lagi, saya ulangi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Di sini saya akan mengambil tema percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ada 3 poin penting yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah penyerahan total. Penyerahan total adalah percaya dengan segenap hati, berarti tidak menyisakan keraguan sedikit pun pada hikmat Tuhan. Yang dimaksud dari penyerahan total ini adalah kita menyerahkan sepenuhnya hati kita yang ada dalam diri kita itu kepada Tuhan. Kita tidak meragukan sedikit pun yang ada di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan menuntun kita. Kita percaya Tuhan ada untuk kita. Kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Memang ini sangat sulit ketika kita mempercayai orang setotal-totalnya, sepenuhnya, karena kita ini adalah manusia yang tidak luput dari rasa kecewa. Tapi rasa kecewa kita itu hanya berlaku kepada manusia sesama kita, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Mungkin manusia bisa mengecewakan kita, orang tua kita bisa mengecewakan kita, sekali lagi orang sekitar kita bisa mengecewakan kita. Tapi jika kita menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh apa yang menjadi keinginan kita kepada Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Mungkin Tuhan tidak menjawab sama seperti doa kita, tapi biasanya Tuhan memberikan segala sesuatu itu lebih dari apa yang kita minta, lebih dari apa yang kita doakan, dan lebih dari apa yang kita harapkan. Untuk selanjutnya ada bahaya mengandalkan logika manusia. Poin kedua ini berbicara tentang pikiran kita yang terbatas dan sering kali subjektif. Tuhan melihat gambaran besar yang tidak kita lihat. Jika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, kita hanya mengandalkan logika kita untuk menghadapi sebuah masalah, kita hanya menghadapi kehidupan ini dengan logika kita, yang kita lihat itu tidak ada apa-apanya. Yang kita lihat hanya hari ini, hari kemarin, dan hari esok. Kita tidak bisa melihat hari ke depan. Kita tidak bisa melihat masa depan. Sedangkan kalau kita percayakan kepada Tuhan, kita mengandalkan maunya Tuhan, Tuhan sudah melihat masa depan kita. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang akan membawa kita. Ayo Adel, saya bawa kamu ke masa depanmu, dengan catatan kamu percaya kepada aku, kamu mengandalkan aku. Itu yang Tuhan mau. Jika kita masih ngotot, kita mau pakai logika kita mau pakai kekuatan kita, percuma, gak akan ada habisnya. Yang ada kita malah tambah jatuh, tambah hancur, tambah gak bisa apa-apa lagi. Tuh. Janji yang terakhir adalah janji tuntutan ilahi. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kecil, Dia bertanggung jawab mengarahkan kita ke jalan yang benar. Itu adalah janji Tuhan kepada kita. Jika kita mau menyerahkan diri kita secara total, jika kita tidak menggunakan logika kita sendiri, kita pakai logikanya Tuhan, kita sama-sama dengan Tuhan. Yang kita dapat adalah janji Tuhan. Janji Tuhan itu janji yang tidak pernah gagal, janji yang tidak pernah mengecewakan, janji yang selalu membawa kita itu ke arah di jalan yang benar. Tuhan tidak pernah mau sedikit pun mengajak anaknya untuk jatuh ke dalam jurang. Tuhan bukan orang yang seperti itu. Tuhan ini adalah Bapa kita. Tuhan adalah orang yang benar-benar membawa kita sejauh ini. Jika bersama Tuhan, kita tidak akan pernah binasa. Tuhan benar-benar mau kita ada untuk Dia. Benar-benar Tuhan mau kita menyertai, dan Dia mau menyertai kita asalkan kita mau ada di jalan-Nya. Sekian dari khotbah saya pada malam hari ini. Terima kasih.